Tapi memang orang tua dulu kotong ini sudah apa ya, akrab sekali dengan yang namanya ikat pinggang, sapu, itu dan lain-lain. Tapi untuk zaman sekarang apa kira-kira masih relevan ke sonde ini untuk kehidupan anak-anak sekarang? Kalau untuk zaman sekarang tuh beta rasa masih tetap itu masih ya, didikan orang tua itu yang paling utama, lingkungan itu berpengaruh besar. Jadi kadang-kadang ada yang berikan pilihan pada anak. Anak lu mau kayak begini, pastinya anak akan pilih yang enak-enak saja, ya kan? Betul. Enak yang di awal itu akan membawa malapetaka di akhir. Kadang-kadang ada yang sampaikan bahwa dengan anak itu tidak boleh terlalu keras. Iya, betul. Tetapi kan anak ini kan yang beta dengar yang beta dengar dari ahli-ahli, terus dari ustadz-ustadz beta juga banyak dengar ceramah. Anak itu kan dibagi 3 umur. Jadi 7 tahun pertama dia itu ketemu sayang. Jadikan ketemu punya emas. 7 tahun kedua itu masa mendidik. Jadi 7 tahun ke 14 tahun itu masa mendidik. Itu tidak boleh kasih dia pilihan. Apa yang orang tua sampaikan lu harus ikut. Jadi dia 7 tahun ketiga jadikan dia sahabat. Karena dia sudah terbentuk, ya kan? Jadi jadikan dia sahabat biar supaya dia lebih dekat. Halo Bapak Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jang rem, luar biasa. Hari ini kita Pasiar Oto lagi. Ini retake karena kemarin Kotong sempat take tapi memang ada kendala teknis. Sebenarnya ini video harus tayang di spesial hari ulang tahun Polri, Hari Bayangkara tanggal 1 Juli. Tapi memang sonde bisa dan Kotong harus take ulang. Tapi makasih banyak Abang sudah mau diundang lagi di Pasiar Oto. Besok ganggu waktu terlalu banyak. Apa kabar Abang? Alhamdulillah sehat. Astaga. Oke, Bapak Mama, saudara semua, hari ini kita ditemani oleh Abang Ibnu Sanda, seorang anggota Polri yang punya punya tempat latihan taekwondo gratis. Siap. Ya, Abang ya. Apa orang bilang kalau tempat latihan taekwondo itu dojang. Ya. Dan juga mantan atlet futsal, sepak bola, taekwondo, tinju, MMA, pokoknya hampir semua olahraga fisik beliau hantam, dan sekarang pelatih juga. Luar biasa nih. Kenapa yang sebenarnya di hari spesial ulang tahun Polri ini kita undang Abang Ibnu Sanda di sini karena mereka tuh dalam satu rumah laki-laki ada 5 orang dan semuanya jadi polisi. Berarti ada sesuatu yang spesial nih, di mata keluarga besar Sanda soal polisi ini ya Abang. Siap. Oke, itu memang dari dulu tuh 5 berlima ini punya cita-cita jadi polisi kah atau bagaimana Abang? Kalau dari beta sendiri ya Kak. Siap. Dari beta sendiri itu memang dari kecil niatnya mau jadi polisi. Oh, memang sudah dari kecil. Dan alhamdulillah
Tuhan tolong akhirnya tercapai juga jadi polisi. Luar biasa. Terus adik-adik yang lain ini? Kalau adik-adik yang lain setelah mungkin dong lihat dong kakak itu jadi polisi, terus bilang oh gagah juga si polisi ini. Oh ya. Nah akhirnya dong juga termotivasi untuk jadi polisi. Jadi polisi itu bukan hanya sekedar pekerjaan tapi pengabdian untuk masyarakat juga. ya, ini jangan sampai ada dorongan ya, atau paksaan nih dari dari kakak nih pasti nih. Kalau paksaan sih tidak, tapi motivasi ya. Oh. Karena motivasi. sebagai kakak kan harus memotivasi dia punya adik-adik untuk menjadi lebih baik. Ya. Kenapa harus jadi polisi? So lepas adik-adik dong pilih tentara kah, dokter kah, apa kah? Jadi karena kalau beta rasa jadi polisi itu pekerjaan yang paling mulia ya kayak kalau menurut beta. Siap. Karena di saat masyarakat membutuhkan, kita harus siap sedia walaupun dalam keadaan apapun. Jadi beta tunjukkan jalan untuk adik-adik. Ini jadi polisi ini mungkin satu-satunya pekerjaan untuk mengabdi untuk masyarakat. Mungkin untuk kalau ketong bisa jadi dokter ya bisa jadi, tapi ketong sudah mampu lah jadi dokter. Biar jadi polisi ya biar supaya bisa mengabdi toh. Luar biasa sekali. Memang di hari libur seperti ini juga abang lo harus piket Harus, segala ya. macam. Betul. Astaga. Oke, tapi selain itu ya, selain kompak dalam memilih pekerjaan dan kebetulan lima-limanya jadi, ini kompak juga dalam memilih apa nih? Olahraga juga, olahraga yang sama. Terus selalu apa ya? Kakak adik 5 orang nih selalu sama-sama begitu. Oh selalu sama. Selalu akur begitu kan, jarang sekali ya ketong kakak adik kandung tuh bisa duduk makan satu meja, apalagi sampai besar-besar begini ya. Itu tanggapan abang sini gimana? Jadi untuk kalau kayak kakak adik begitu, ketong selalu kompak dalam memilih olahraga atau makan bersama. Jadi beta yang sebagai kakak selalu mengajak adik-adik. Siap. Jangan memisahkan diri. Mari ketong sama-sama ya kan. Kalau ketong sama-sama dari satu rahim, kenapa satu meja makan sama-sama ya. Jadi lebih enak kalau ketong dari kecil sama-sama sampai besar pun sama-sama. Jadi yang kakak sayang yang adik menghargai yang kakak. Gitu. Tapi kan memang kakak adik ini pasti ketong basayang Ya. semua, hampir semua kakak adik di dunia juga hampir semua basayang. Tapi yang harus duduk sama-sama terus ke akrab sekali sama ke kawan itu kan jarang sekali. Oh begitu. Jadi Tapi abang dunia agak beda nih kita lihat nih. Selalu kompak sekali. selalu kompak. Kalau beta dari dulu ya, dari adik-adik udah masih kecil, Iya. beta selalu luangkan waktu untuk bermain dengan adik-adik. Dan beta juga jarang bermain dengan teman-teman di luar. Karena beta lebih memilih adik untuk jadi teman ketimbang cari teman untuk jadi saudara. Jadi begitu. Saudara dijadikan teman daripada harus cari-cari di luar. Jadi dengan begitu kan ketemu bisa jalin ketemu kekompakan, kebersamaan. Kadang-kadang ada kakak beradik sama-sama tapi kurang kompak. Iya, Kakak kebanyakan mau ini, begitu. adik mau ini. Jadi ketika beta menyarankan sesuatu, beta tanya balik, kira-kira seperti ini bagaimana baiknya? Kalau menurut mereka baik, ya sudah. Tapi beta selalu memilih hal-hal yang baik untuk disampaikan kepada adik-adik. Begitu. Jarang sekali. Ini sampai besar-besar. Itu pernah ada baklai koson di antara. Kalau berkelahi ribut-ribut sih mungkin ada ya, tapi kebanyakan kalau adik-adik
tidak berani ke melawan begitu. Apa yang disampaikan walaupun salah dari kakak, mereka ikut dulu. Terus kalau misalnya itu kurang berkenan, nanti adik-adik sampaikan. Jadi tidak semerta-merta langsung bantah, karena untuk menjaga etika. Jadi kakak adik kalau apa yang kakak sampaikan mungkin kurang berkenan, mereka tidak berani bantah, tapi nanti di belakang baru mereka sampaikan. Kok bisa sepatu itu adik-adik kepada kakak? Atau memang didikan orang tua seperti apa sih abang yang buat seperti itu potong kakak adik? Jadi kayak dari kecil tuh, orang tua selalu didik apapun yang ada di dalam rumah, apapun yang terjadi tidak boleh melawan kakak. Jadi hal-hal yang baik itu lu ikut. Kalau yang kurang baik pun jangan langsung bantah atau apa, tapi nanti disampaikan. Gitu. Itu yang selalu orang tua sampaikan. Tidak boleh ribut, tidak boleh berkelahi kakak dengan adik. Jadi ketong di dalam rumah selalu dikontrol orang tua, apalagi ayah yang paling ngotot betul untuk jaga ketong punya kebersamaan itu. Jadi didikannya, tapi berarti sesimpel itu, cuman pesan bilang bosong kakak adik soalnya boleh beribut. Iya. Dan itu semua otomatis langsung ikut. Soalnya ada melawan sedikit pun. Soalnya boleh melawan. Karena ayah bilangnya kan, hal-hal yang baik itu tidak boleh lu bantah, walaupun bertentangan dengan lu punya kemauan. Kadang-kadang kan apa yang ketong sampaikan menurut ayah, menurut beta yang kakak itu baik, kadang-kadang bertentangan dengan dong punya pemikiran dong sebagai adik. Jadi ayah selalu bilang jangan bantah, ikut saja dulu. Ketika lu tidak mampu, lu sampaikan. Begitu. Beta lihat ayah juga keras sekali dalam mendidik abang loh. Kelihatan di lapangan sih. Kau tuh hanya lihat hubungan abah dengan kakak dan adik-adik dong semua di lapangan. Tapi itu kau bisa tahu bahwa ini kayaknya didikannya memang betul-betul keras. Betul. Seperti apa sih didikannya? Ya kalau kayak orang dulu bilang di ujung rotan ada emas. Itu kalau ke ayah itu mungkin di ujung kayu sapu ada emas. Kayu sapu. Jadi ketong dari kecil bukan menceritakan jahatnya ayah, tapi ya memang begitulah didikan. Jadi ayah tidak pernah memberikan pilihan. Lu mau begini, dia selalu sampaikan pilihannya dia. Dan satu pilihan, hanya satu pilihan. Lu tidak boleh bantah. Ketika dia sampaikan yang baik, itu yang kita harus ikut. Jadi ketong soalnya boleh bantah. Apa yang mungkin ayah tidak pernah kasih kita pilihan. Lu mau yang A atau yang mau B. Tapi ayah selalu bilang lu A. Dan itu harus ikut. Lu yang harus A. Jadi kita harus ikut. Mampu tidak mampu lu jalankan. Tidak mampu tinggal lu angkat tangan. Lambe di kamera, tidak mampu ayah. Kita tidak pernah punya pilihan dari kecil. Jadi apa yang disampaikan ayah itu yang. Tapi ya alhamdulillah apa yang disampaikan orang tua pada umumnya baik, ya kan? Iya, siapa yang orang tua mana yang mau anak soalnya baik tuh. Betul. Jadi ketong sebagai anak tidak banyak punya pilihan, harus jalankan apa yang orang tua sampaikan. Memang orang tua dulu kotong ini sudah akrab sekali dengan yang namanya ikat pinggang sapu itu dan lain-lain. Tapi untuk zaman sekarang kira-kira masih relevan ke sonde ini untuk kehidupan anak-anak sekarang? Kalau untuk zaman sekarang tuh beta rasa masih tetap itu masih didikan orang tua itu yang paling utama. Lingkungan itu berpengaruh besar. Jadi kadang-kadang ada yang berikan pilihan pada anak. Anak lu mau kayak begini, pastinya anak akan pilih yang enak-enak saja, ya kan? Betul. Enak yang di awal itu akan membawa malapetaka di akhir. Jadi biarlah ketemu susah-susah dulu.
apa yang disampaikan orang tua itu menurut ketong terlalu mengekang, terlalu berlebihan, terlalu sangat-sangat di luar kemampuan anak. Tapi pada umumnya orang tua tidak ada yang mau anaknya kelihatan lemah atau kelihatan tidak mampu begitu. Semua orang tua pasti mau anaknya itu berhasil. Ya apa yang disampaikan orang tua yang ketong ikut, itu yang akan membawa ketong ke keberhasilan. Dan itu abang pribadi terapkan ke abang anak-anak dong? Terapkan ke anak-anak. Oh iya. Abang pernah dapat komen apa kesannya? Oh mungkin jangan terlalu keras dengan anak sekarang. Pasti banyak tuh. Kalau di ketong punya lingkungan keluarga itu sudah harus diterapkan. Karena kadang-kadang ada yang sampaikan bahwa dengan anak itu tidak boleh terlalu keras. Iya, betul. Tetapi kan anak ini kan yang beta dengar yang beta dengar dari ahli-ahli, terus dari ustadz-ustadz beta juga banyak dengar ceramah. Anak itu kan dibagi 3 umur. Oke. Jadi 7 tahun pertama dia itu ketemu sayang. Jadikan ketong punya emas. 7 tahun kedua itu masa mendidik. Jadi 7 tahun ke 14 tahun itu masa mendidik. Itu tidak boleh kasih dia pilihan. Apa yang orang tua sampaikan lu harus ikut. Jadi dia 7 tahun ketiga jadikan dia sahabat. Karena dia sudah terbentuk ya kan. Jadi jadikan dia sahabat biar supaya dia lebih dekat dengan kita. Jadi seperti itu yang ayah sebelum orang sampaikan ceramah seperti itu, ayah sudah terapkan dari kita masih kecil. Entah beliau dapat ilmu dari mana, beta juga kurang tahu, tapi itu yang ketong dapat selama ini. Dan hasilnya ya untuk seputar Kota Kupang, siapa yang sudah kenal keluarga Sanda? Orang bilang apa? ATK anak tenar Kupang. Hits Kupang dong. Tapi memang terlebih ya kita yang hobi-hobi olahraga ini pasti tahu lah keluarga besar Sanda dengan klub lambadanya dan segala macam juga pasti tahu lah. Dan semua 5-5-nya jadi. Dulu kan beta lihat abang pertama, jadi polisi. Terus Alsan. Terus bilang adik Roma. Nah ini sampai di 2 yang kecil juga akhirnya sama polisi ini luar biasa. Dan selalu kompak di dalam dan di luar lapangan. Tapi itu sesama keluarga Sanda. Tapi kalau dengan yang lain nih kayaknya agak gacor sih gitu. Kasus terus nih kalau keluarga Sanda nih dengan apa klub lain, apalagi kalau sudah dalam lapangan. Komentar abang sendiri. Jadi hal-hal seperti itu tuh kadang-kadang di luar kendali. Ketong sebagai namanya manusia di saat bermain bola, tapi kita jarang ribut-ribut berkelahi di luar. Pada saat mungkin pertandingan emosi tidak bisa dikontrol, akhirnya ribut dengan sesama pemain, kadang-kadang dengan tengah di lapangan yang tidak sesuai dengan kita punya kemauan, yang namanya manusia saat bermain bola itu di luar dari kita punya kontrol. Makanya sekarang belajar dari pengalaman itu, kita sampaikan kita lebih banyak memahami lagi jalannya pertandingan seperti apa. Makanya beta lebih kontrol, sampaikan di adik-adik, sudahlah tidak usah ribut-ribut, tidak ada gunanya. Jadi apa yang terjadi di lapangan 2 kali 45 menit ya sudah habis. Lebih baik menjalin silaturahmi daripada habis pertandingan lu menang terus teman hilang, ya kan? Nanti orang kurang simpati. Iya, betul. Mendingan kalah orang simpatik daripada lu menang tapi kurang mendapat simpati dari orang lain. Apalah gunanya itu hadiah dengan piala tanpa penghargaan dari orang lain gitu. Gitulah. Makanya ketemu banyak belajar. Sudah dewasa, mulai kurang-kurang ya. Mulai kurang-kurang. Oke, abang kita lanjut ya, abang. Tapi memang apakah itu yang kayak tadi yang abang bilang ke tanda kutipnya, abang kayak sonde butuh orang lain, abang hanya butuh abang punya ade dong untuk sama-sama. Itu yang membuat
abang dong kayak berapi-api sekali di lapangan. Iya itulah. Astaga. Jadi kayak tapi bukan ini ya, agak berbeda sedikit, bukan Iya. saya buat orang lain. Iya. Tapi di dalam lapangan saja. Karena di saat ketong bermain bola, kadang-kadang musuh ini nih tidak pernah melihat kita berhasil atau yang namanya lawan, ya kan? Iya. Namanya lawan Siapa pasti mau kalah. siapa mau kalah. Dan kita juga berpikir seperti itu. Di saat ketong mendapat tackling atau permainan yang kurang pantas di lapangan, pasti ketong marah. Iya. Nah di situ kita balas, waktu ketong balas, dong pikir oh ini kasar, tapi dong saya pernah berpikir dong punya perbuatan yang sebelumnya. Ya tapi yang namanya orang bermain bola ya, kadang-kadang ada tackling keras, ada pemain profesional saya kadang-kadang ribut. Messi suka ribut, Ronaldo. Iya. Kalau dilanggar, tapi kan ketong kembali ke yang lalu-lalu. Ya kalau bisa janganlah seperti itu lagi. Lebih revisi lagi ketong punya pola permainan, tingkah laku di lapangan begitu. Astaga. Oke, abang. Terus ini dojang ini, itu kemana ceritanya tuh dan idenya siapa itu kok bisa buat dojang gratis untuk anak-anak? Oh dojang Lambada ini. Dojang Lambada. Oh namanya dojang Lambada. Namanya dojang Lambada untuk Sabar, taekwondo. sebelum kau lanjut, Lambada ini apa sih sebenarnya? Ada singkatan kah atau apa? Lambada itu dulu nama klub waktu ayah masih bermain bola. Itu waktu sekitar tahun 83. 83. Jadi waktu ayah masih sekolah, dia punya teman-teman sekolah bermain, dong namakan itu klub Lambada. Lambada itu nama diambil dari tarian Brasil. Ada tarian Brasil, tarian Lambada. Tetapi dia punya arti dari Lambada itu kan singkatan. Dipanjang kepanjangannya itu, lihat aku mau bergaya di dalam arena. Jadi itu ada di arti. Itu Lambada itu singkatan, artinya itu. Jadi di saat ketemu di dalam arena, tunjukkan semua ketepung gaya sesuai porsi yang ada. Jadi kalau main bola ya lihat anak-anak Lambada agak gaya-gayaan di dalam permainan ya sesuai dengan arti dari nama klub. Dojang Lambada, lihat anak-anak Dojang Lambada bertanding pada saat pertandingan taekwondo, dong gaya tendangannya bagus-bagus atau agak gaya-gayaan di dalam ya sesuai dengan arti dari nama Lambada itu. Terus kembali lagi dojang ini awal ceritanya bagaimana? Jadi kalau dojang Lambada ya kayak kita cerita sedikit. Asal muasal ketemu semua ini kan atlet taekwondo. Betul. Setelah semua itu kerja agak vakum. Tapi sampai sekarang adik-adik yang nomor 4, 5, 6 masih turun kalau ada pertandingan, masih aktif dalam bertanding. Nah, setelah perjalanan vakum itu, ayah usul. Jadi ayah hanya usul kira-kira omong di anak-anak, kalian bisa ke sana. Bisa ke sana untuk buat tempat latihan dojang taekwondo. Jadi terus sudah kita sama adik-adik kebetulan ada duduk sama-sama. Jadi kita bilang bagus juga ini kalau mau buat dojang, tapi waktunya bagaimana? Jadi ketemu mulai berembuk waktu. Kalau sore ketemu kantor. Pagi sampai sore ada yang kantor. Nah, pagi sampai sore juga ada anak-anak yang sekolah. Jadi akhirnya kita putuskan untuk latihan setelah dong pulang sekolah, dong pulang les, sekitar jam-jam 7 sampai jam 9, 2 jam latihan. Jadi kita latihan malam. Latihan malam. Kebetulan itu kan biar anak-anak habis dia punya aktivitas semua. Betul. Mungkin ada yang les atau apa. Free latihan, free kegiatan, kita lanjutkan dengan latihan. Dan itu setiap hari? 1 minggu 2 kali.
Oh, 1 minggu 2 Satu minggu kali. 2 kali, hari Kamis dan hari Minggu. Hmm. Dan kenapa latihan malam juga supaya anak-anak kalau pulang dari kegiatan semua, dong sana tergantung dengan dong punya gadget, handphone ini. Dan biasa anak-anak ada sekarang anak-anak main PUBG, main Mobile Legends, main apa itu. Mendingan ketemu punya waktu, ketemu buat untuk latihan. Akhirnya baik. Banyak juga dari orang tua murid yang senang dengan ketemu punya kegiatan itu. Dan bilang Sabam kan sebutan untuk pelatih taekwondo, Sabam bagus, anak-anak sekarang pulang latihan langsung tidur, capek terlalu. Dan waktu latihan pun kita sudah pernah bilang latihannya, oh karena ini anak-anak latihannya slow, main-main, sana ada sesuai dengan apa yang ketong dapat dulu di tempat betul-betul latihan keras, ya sudah kasih latihan keras. Dan tidak ada komplain dari orang tua. Anak-anak mengeluh, Pak ini Sabam kaki sakit, bapak mama kaki sakit. Oh sudah itu Sabam kasih latihan, makanya sakit sampai capek begitu. Akhirnya pulang makan langsung tidur. Tidak ada bilang main-main handphone lah apalah. Jadi dong orang tua sangat berterima kasih dengan ketemu punya program itu. Jadi sudah biasa. Total seberapa banyak murid di situ? Murid sekarang sampai kan kita latihan di halaman rumah nih. Iya. Sampai di halaman rumah sesak. Sudah sesak. Sekitar 80-an anak. 80-an anak. Soalnya gratis toh, ini abang jadi ya. Orang juga terbantu, banyak yang terbantu sekali. Iya, betul. Terus syarat untuk bisa anak-anak yang bergabung di situ? Hanya cari pakaian sendiri, terus latihan. Siapa mau pergi latihan? Ya, siapa mau latihan? Kadang-kadang anak-anak yang kalau kayak misalnya beta sendiri jalan-jalan lihat dong ada bermain-bermain, nanti beta tanya, kenapa lu sendiri latihan? Jadi dia bilang, Sabam beta belum ada baju. Belum ada baju atau Sony ada baju. Kan belum, ini mungkin nanti beli. Tapi kalau Sony ada, Sony mungkin beli. Nah, itu penolakan secara halus atau memang tidak mampu beli. Biasa kan ada yang begitu. Kan ketemu punya ekonomi masing-masing nih berbeda-beda. Betul. Jadi beta bilang sudah, lu pergi di rumah, nanti ada baju yang lebih di sana, lu ambil. Kebetulan kan beta juga ada toko olahraga. Jadi, iya betul. Kalau ada baju yang lebih di toko, saya ambil saja pakai. Yang penting lu latihan. Jadi beta kasih gratis. Yang memang betul-betul beta lihat Sony mampu untuk beli itu baju. Ya sudah beli saja, ambil saja biar. Yang itu baju dong tuh mahal kok? Baju sih tidak terlalu mahal ya. 250. Tapi kalau untuk yang mampu ya tidak terlalu mahal. Yang tidak mampu. Itu di abang nopung toko di depan Bank Mandiri itu ada? Iya, di depan Bank Mandiri situ. Luar biasa. Itu usaha tuh berlima kakak adik punya atau orang tua atau? Itu berdua. Dengan adik yang nomor 3. Nomor 3 berarti Alsan ya. Dengan Alsan. Alsan sukses di sana. Iya, jadi kita mau buat kepingin ada tempat toko olahraga begitu toh. Iya. Jadi mau dinamakan apa toko olahraga begitu. Pikir kan kita selalu lembuk kakak adik duduk di orang tua biasa, kita mau buat toko nih ya, kira-kira toko olahraga cocoknya namanya apa? Ada yang adik Flobamora, terus ada yang bilang Cendana. Jadi ayah bilang, lu ada sangkut paut apa dengan itu? Memang ketong di sini, tapi kalau lebih identiknya itu toko dinamakan lu punya identitas sendiri, yaitu Pandawa, karena ada kan 5 saudara. 5 bersaudara. Sesuai cerita Mahabharata kan Pandawa tuh ada 5 bersaudara toh kata adik. Iya. Luar biasa. Dan itu lihat juga lumayan lumayan rame. Ya, alhamdulillah lah kalau orang butuh-butuh alat-alat olahraga, walaupun belum lengkap tapi ada lah di situ. Luar biasa. Promosi nih. Sudah apa? Oke. Ini polisi, atlet, sekarang pelatih, terus ada usaha lagi nih, memang luar biasa nih. Oke. Abang Ibnu, makasih banyak sudah mau
diajak Pasiar Oto lagi, jangan bosan-bosan untuk Pasiar Oto. Siap, semoga Pasiar Oto semakin sukses ke depan. Amin. Abang juga dan keluarga sukses terus. Semoga next nih bisa Pandawa berlima nih. Pandawa Pasiar berlima, Oto, amin. supaya Ya, ketemu betul. bisa sharing lah apa yang Berarti kalau Pandawa 5 di sini 3, 4 Bisa, di belakang bisa lah. bisa. Mepet-mepet. Kepala semua di depan aja. Iya. Nanti dong kepala semua di sini. Nanti kapan dong ada Ya. waktu kumpul datang tinggal beda informasi baru jalan-jalan lah sedikit. Siap, Supaya potong ke- bercerita, sharing-sharing. Oke, Oke. mohon maaf Ya. kalau ada salah-salah Terima kasih kata banyak. atau yang kurang-kurang ini Pasiar Oto begini saja. Bab Mama, Bab Saudara di rumah juga kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau yang kurang dari kami berdua. Tidak ada maksud apa-apa, ini cuman sharing biasa untuk potong kakak adik. Semoga ada hal baik yang bisa diambil dan diterapkan, dan yang kurang baik bisa diabaikan saja atau jadikan pelajaran atau apa. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Bye.